Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Faisiki dengan NIM 202404200064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang regulasi corporate governance. Next, yang pertama yaitu pengertian Good Corporate Governance atau GCG. GCG adalah sistem tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bertujuan meningkatkan kepercayaan investor dan keberlanjutan perusahaan diatur melalui pedoman nasional dan regulasi pemerintah. Next, itu prinsip dasar GCG atau KNKG. Yang pertama itu transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan informasi. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Yang ketiga ada responsibilitas, yaitu patuh hukum dan norma. Yang keempat ada independensi atau bebas konflik kepentingan. Dan yang selanjutnya adalah fairness, kewajaran atau perlakuan adil bagi stakeholder. Selanjutnya adalah instrumen hukum GCG di Indonesia. Yang pertama ya Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu struktur dan organ perusahaan. Yang kedua Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yaitu keterbukaan dan perlindungan investor. Yang ketiga Peraturan OJK atau POJK, tata kelola perusahaan terbuka. Yang keempat Peraturan BI atau kewajiban pelaporan emiten. Selanjutnya yaitu standar internasional GCG. Indonesia sendiri mengadopsi OECD Principles of Corporate Governance yang berfokus pada 1. Perlindungan pemegang saham, 2. Peran stakeholder, 3. Keterbukaan informasi, dan yang keempat pengawasan direksi dan komisaris. Tujuannya yaitu meningkatkan daya saing di kancah global. Selanjutnya peran regulator dalam GCG. Yang pertama itu OJK, itu mengatur direksi komisaris komite audit. Yang kedua menguasai manajemen risiko dan keterbukaan informasi. Selanjutnya ada BI, mengatur pelaporan berkala dan menegakkan disiplin pasar. Next, tantangan penerapan GCG. Yang pertama itu budaya kepatuhan masih rendah. Yang kedua konflik kepentingan manajemen. Yang ketiga pengawasan internal belum optimal. Dan yang keempat transparansi belum merata di semua sektor. Dan lanjut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama dasar hukum GCG di Indonesia mengatur 1. Struktur perusahaan, dan yang kedua kewenangan dan tanggung jawab organ perusahaan. Organ perusahaan sendiri itu meliputi RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Dan selanjutnya ada tanggung jawab direksi, yaitu fiduciary duty atau menjaga kepentingan perusahaan. Yang kedua duty of care atau kehati-hatian dalam keputusan bisnis. Dan ketiga direksi bisa dimintai tanggung jawab pribadi jika lalai. Dan transparansi pelaporan, perusahaan wajib menyusun laporan tahunan, audit laporan keuangan, mengungkap praktik CGC atau GCG, pelaporan remunerasi direksi dan komisaris. Next, regulasi OJK yaitu fit and proper test untuk direksi dan komisaris. Yang kedua larangan merangkap jabatan. Yang ketiga pembentukan komite audit. Yang keempat penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko. Dan yang kelima kewajiban keterbukaan informasi material. Peran komite audit yang pertama mengawasi laporan keuangan, yang kedua menilai efektivitas audit internal, yang ketiga mengawasi kepatuhan hukum, dan yang keempat memantau manajemen risiko. Peraturan BI yaitu pertama kewajiban keterbukaan informasi material, pelaporannya yaitu laporan keuangan kuartalan dan laporan tahunan, ketentuan free float dan sanksi bagi emiten yang melanggar, dan selanjutnya laporan keberlanjutan atau ESG, wajib sejak POJK 51/2017 mencakup environmental, social governance, dan mengacu pada standar global GRI atau SASB. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu GCG penting untuk menciptakan perusahaan yang sehat dan didukung oleh Undang-Undang PT, OJK, dan BI. Tantangan masih ada, tapi regulasi terus diperkuat. GCG meningkatkan kepercayaan investor, keberlanjutan, dan bisnis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.